Apa kabar saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita kadang dalam kondisi yang mungkin kurang baik, tetapi kita memiliki Allah yang baik, saudara. Kita semua memiliki berkat yang sudah tersedia bagi kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah lepas kendali. Engkau selalu menyadari, Engkau selalu mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu menolong, Engkau selalu siap untuk menolong ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hamba bersyukur untuk semua saudara-saudara yang mendengarkan, untuk semua saudara-saudara yang ada di sini Tuhan. Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu, kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan saat ini. Kami serahkan seluruh konsentrasi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biar kami buka telinga kami dan hati kami. Berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar. Kami siap Tuhan. Kami serahkan tangan dan kaki kami. Ya Roh Kudus, pimpin kami, maka kami pun mau mengikuti ya Tuhan. Berikan kepada kami roh yang rela ya Tuhan, supaya apapun firman-Mu sampaikan, kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan membaca Mazmur 46 ayat 1-6 dan ayatnya yang ke-11. Mazmur 46 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat keempat. Ayat kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat keenam, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana di dalam ayat-ayat yang kita baca, bagaimana kondisi itu begitu menakutkan. Dunia itu goncang. Ya, gunung-gunung goncang, ayat ketiga, ayat keempat berkata, gunung-gunung goyah sampai dan gunung-gunung goncang di dalam laut sampai laut itu ribut, berbuih, dan kemudian gunung-gunung goyang. Sekarang kita melihat kondisi keadaan kurang begitu bagus sepertinya ya. Kita mendengar deru perang di mana-mana, Israel perang dengan Palestina, dan kemudian dengan lagi begitu banyak ada Iran, Hizbullah dan sebagainya. Kita melihat perang Rusia dan Ukraina tidak selesai-selesai. Susah sekali untuk menemukan ketenangan, kedamaian di dunia ini. Itu di luar negeri. Di dalam, kita baru selesai pemilihan umum, baru kita pikir selesai sudah pilkada, dan sekarang sudah mulai ribut-ribut lagi. Jadi di mana ada ketenangan? Tetapi di sini kita melihat di dalam ayat 1 dan ayat 2 bagaimana dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Karena sekalipun bumi bergoncang, nah kalau kita melihat di ayat kelima dan ayat keenam, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, Allah ada di dalamnya. Di ayat keenam berkata, kota itu tidak akan goncang. Jadi ada satu titik, ada satu tempat di mana kita berada dalam hal yang tidak tergoncangkan, yaitu kita berada di dalam
kota kediaman Allah. Kalau kita berserta dengan Tuhan, maka kita tidak akan tergoncangkan, saudara. Nah, mari kita melihat saat ini. Kok gampang yang ngomong ya? Sekarang saya mendengar sih enak, tapi itu tidak akan menghilangkan keadaan, tidak akan menghilangkan kenyataan bahwa sekeliling kita sudah penuh dengan goncangan. Saudara, saat ini adalah saat dimana mari kita bertekun. Saudara, mari kita percaya, ya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita lihat dengan mata jasmani di dalam dunia ini. Saat ini, ya, dunia penuh dengan guncangan. Tetapi ada yang tidak kita lihat dengan mata jasmani, tetapi merupakan suatu kebenaran. Dan itu kita imani. Mari kita imani dengan teguh bahwa kita memiliki Allah yang tidak tergoncangkan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang tidak tergoncangkan di dalam kehidupan kita. Dia adalah batu karang yang teguh. Dia tidak akan tergoyahkan oleh badai sekuat apapun. Dan dia ada di perahu bersama dengan kita, tidak peduli badai sekeras apapun, sekuat apapun, ombak sebesar apapun. Dia akan berkata diam, tenang, dan semuanya diam, dan semuanya tenang. Kita memiliki Allah yang tidak tergoncangkan. Saat ini, biar ini menjadi iman kita. Dan bukan hanya kita ingat, kita mau bertekun di dalamnya, saudara. Bertekun bukan berarti bahwa kita percaya, tapi kita nggak ngerti. Kita bertekun karena kita tahu bahwa kita mengharap kepada Allah yang selalu menolong dalam kesesakan, sudah sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2 yang tadi kita baca. Dan mari kita baca ayatnya yang ke-11. Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi kalau kita perhatikan di sini kadang-kadang yang paling perlu untuk ditenangkan adalah badai yang berkecamuk di dalam hati kita. Ketakutan-ketakutan kita, ketidakpercayaan kita, kedagingan kita. Maka saat ini saudara, mari dengan penuh iman, saat ini mari kita berdoa bahwa semua kekhawatiran saudara, ketidakpastian di dalam kehidupan saudara, Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, dunia penuh dengan guncangan, dunia penuh dengan badai di luar Tuhan. Tapi saat ini kami berdoa Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di dalam di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 Tuhan. Diam dan tenang. Bapa, biar kami bisa diam, biar kami bisa tenang, biar kami bisa mengetahui bahwa Engkau adalah Allah kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang tidak tergoncangkan, gunung batu yang kekal ya Tuhan. Di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk umat-Mu, untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Biar kami menaruh pengharapan di dalam Engkau. Biar kami beriman di dalam Engkau. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa sekali lagi untuk anak-anak-Mu. Karena kami punya Allah yang selalu menjawab kebutuhan kami, yang selalu menolong kami di dalam kesesakan.
Engkau akan membebaskan kami pada waktunya. Engkau akan menolong kami pada waktunya. Engkau akan melepaskan kami pada waktunya. Kami akan melihat badai itu lewat dan masa depan yang cerah. Kami berkati saat ini umat-Mu pada saat kami akan menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Biar kami menjadi tenang, biar kami berakar, dan kami menjadi berkat buat orang-orang yang lain ya Tuhan. Karena mereka melihat Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.